Iya. Ini tujuan dibikin JIS ini tuh apa ya? Tujuannya. Iya, kan sudah ada GBK gitu. Jadi kalau nanya ke Jakpro agak kurang tepat juga. Oh, Sas. Ya, karena kita itu menjalankan penugasan dari Pemprov DKI. Jadi kalau boleh kita flashback ke belakang, dari zaman Gubernur Sutioso itu sudah mulai bicara tentang rencana pembangunan stadion, di mana stadion itu dimiliki oleh warga DKI. Terus sampai akhirnya pada saat di bulan Maret 2019 itu baru dicanangkan oleh Pak Gub Anies Baswedan ya untuk membangun Jakarta International Stadium, dan baru mulai dilaksanakan, mulai proses pembangunan itu di bulan Oktober tahun 2019. Jadi itu adalah sejarah daripada JIS. Jadi kalau kita bicara sejarah, asal muasalnya itu mulai diinisiasi oleh Pak Sutioso. Boleh tahu luas tanah JIS itu berapa kali? Kalau kita Kayaknya gede bicara banget gitu. kawasan Jakarta International Stadium yang dipercayakan dari Pemprov pada kami, Jakpro, untuk menjadi Jakarta International Stadium, itu kita dipercaya untuk mengelola luas 221.000 meter persegi. Jadi itu untuk kawasan stadion. Tapi nantinya juga kita dipercaya sama Pemprov ya untuk turut mengelola Danau Cincin yang ada di samping kawasan kita nantinya. Jadi untuk menjadi satu kesatuan, menjadi kawasan stadion nantinya. Oh, bukan Waduk Sunter itu ya? Ya, waduk. Oh, Waduk Kalau Sunter. kita sebutnya Danau Cincin. Danau Cincin. Ini kan pembangunan tuh 24 jam atau gimana, Pak? Iya. Non-stop. Pembangunan kita 24 jam. Ya, tapi bukan berarti full itu beroperasi untuk pembangunan konstruksinya. Tapi kalau rekan-rekan lihat dalam kondisi saat ini hujan, otomatis semua pekerjaan yang ada di ketinggian itu di stop. Ya, karena yang menjadi prioritas utama kita adalah keselamatan. Keselamatan itu menjadi hal yang paling utama karena kita bicara keberlangsungan daripada proyek. Jadi tidak hanya keselamatan bagi para pekerja aja dari sisi pekerjaannya mereka, ya, tapi dari kondisi pandemi ini juga kita tetap menjalankan protokol kesehatan, di mana pada saat awal itu kita lumayan cukup banyak pekerja yang sudah bergabung, kemudian dari di atas 1.000 itu sempat turun di angka 800 pekerja, ya, itu dalam rangka menjalankan protokol kesehatan. Jadi untuk akomodasi para pekerja kita atur sedemikian rupa untuk ada physical distancing antara tempat tidur pekerja satu dengan lainnya, itu dijaga dengan baik untuk physical distancing. Dan kondisi perkembangan konstruksi di saat ini, ya, kita sudah mulai masuk pekerjaan di MEP. Jadi jumlah pekerja saat ini berikut manajemen yang ada di KSO, kita sudah di angka 2019 orang. Itu udah maksimal apa masih akan? Belum. Belum. Nantinya kita puncaknya mungkin di tahun 2021 kita bisa menyerap sampai dengan 5.000 pekerja. Jadi harapannya dari serapan pekerja itu ya otomatis secara tidak langsung kita turut dalam pemulihan ekonomi di saat pandemi ini, karena di era new normal ini juga menjadi tantangan bagi kita semua, ya. Iya. Supaya ekonomi itu bergerak, jadi tidak hanya dari sisi aspek para pekerjanya, tapi secara tidak langsung aspek demand and supply-nya untuk para vendor yang terkait supply maupun pekerjaan, mereka pun secara tidak langsung kan jadi hidup.
Nah, itu yang sebenarnya efek domino yang kita harapkan dengan keberlangsungan proyek ini bisa berjalan dan support dari pemerintah, ya secara tidak langsung kita turut dalam proses pemulihan ekonomi di saat pandemi ini. Ini ada berapa shift Pak sehari? Jumlah Pekerjaannya? itu tergantung pekerjaan. Oh. Ini kan JIS kan dibangun di daerah yang sering kena luapan laut ya Pak. Preventifnya itu gimana ya Pak? Kan soalnya ini di pesisir utara gitu. Ya. Jadi standar bangunan di provinsi DKI ini, ya semua bangunan harus lulus untuk AMDAL-nya. Jadi salah satu hal yang menjadi sorotan, ya, orang tahu bahwa utara juga menjadi titik rawan banjir, ya. Jadi kalau teman-teman lihat pada saat masuk, ya, dari jalan depan itu posisi masuk itu di pintu gerbang posisinya naik, ya. Dan kalau kalian perhatikan di sisi kanan itu ada pagar yang kemudian ditambah lagi pagar seperti kayak dari seng gitu, ya. Jadi tingginya itu udah naik sekitar 1,3 sampai dengan 1,5 meter Di atas laut. dari titik asalnya. Kemudian untuk lapangan utama yang tadi teman-teman lihat di lapangan itu masih naik lagi sekitar 1,3 meter. Itu untuk drainase, kemudian untuk struktur daripada rumput. Itu pun tujuannya supaya kita meminimalkan dalam kondisi ekstrim cuaca hujan, ya, kita bisa meminimalkan secara maksimal genangan. Ya, jadi kalau teman-teman lihat tadi, ya, di lapangan latih bisa kelihatan tuh, ya, drainase itu untuk saluran-salurannya lumayan cukup besar. Kemudian masing-masing sudutnya kita ditunjang oleh pompa untuk menyedot aliran air. Kira-kira itu. Saya kan udah lihat modeling stadion utama ya Pak. Itu nanti rumput di stadionnya itu semua bakal kena matahari langsung ya? Jadi konsep kita mengaplikasikan rumput hybrid yang menjadi standar FIFA, ya, itu juga pastinya udah melalui studi juga gitu, ya. Dan dari hasil yang direkomendasikan oleh FIFA maupun vendor kita, ya, kita menggunakan rumput sintetis yang kita impor dari Italia. Jenisnya namanya Limonita mixto. Ya, kemudian dipadukan dengan rumput naturalnya itu Zosia matrela yang kondisinya itu sudah banyak dibudidayakan di Indonesia dan banyak dipakai di banyak stadion besar di Indonesia juga. Jadi atas pertimbangan tersebut kita melihat bahwa jenis rumput ini cocok untuk kita gunakan, ya, apalagi di sisi utara. Jadi kalau teman-teman lihat tadi kita padukan dengan pasir Jambi, ya. Jadi kan biasanya tanah, kalau ini pasir. Pasir dicampur tanah atau pasir aja Pak? Pasir, ada tanah juga, ada pasir. Jadi untuk kita memutuskan metode hybridnya, untuk rumput itu ditabur dulu, dengan rumput itu ditabur di atas rumput sintetis, ya, kita sudah membuat mock-up di depan. Dan dari hasil evaluasi yang paling baik, hasilnya adalah rumput yang kita tebar lebih dahulu sebelum rumput sintetis itu digelar. Gitu. Karena kita lihat pertumbuhannya juga lumayan cukup cepat dan bisa menembus rumput sintetisnya, dan dalam waktu 1-2 minggu udah mulai kelihatan cukup dominan. Dan keunggulan dari rumput hybrid ini dibandingkan penggunaan full rumput natural, dia bisa digunakan sampai 1000 jam. Sedangkan kalau full rumput natural itu kisarannya sekitar 300 jam.
jam itu bakal diganti ya Pak? Iya. Yang sintetisnya juga? Sintetis masih bisa dipakai, cuma untuk yang natural. Oke, kalau kita di sini kita ada nursery-nya juga untuk maintenance daripada rumput nih. Di mana Pak? Nah, nanti lokasi kita tentukan. Oh, di mana? Ini kan masih dalam proyek ya, jadi nursery kita masih memanfaatkan vendor. Nanti kalau stadion itu udah selesai, nanti kita akan buat nursery-nya di sini juga. Kalau mau tanya Pak, ada nggak Pak operator alat berat itu yang perempuan di sini? Operator alat berat? Iya. Atau pekerja lapangannya? Kalau pekerja lapangan kita ada beberapa memang perempuan ya. Mungkin kalau dilihat dari rekan-rekan semua, untuk tenaga HSE kita juga banyak yang perempuan. Kita juga punya ada engineer yang perempuan juga gitu. Dalam proyek Jakarta International Stadium ini ya, kita sudah berorientasi untuk sustainability. Makanya kita mengaplikasikan green building dengan target kita bisa mendapatkan platinum green chip. Jadi itu adalah grade tertinggi untuk green building. Harapannya ini bisa menginspirasi banyak pihak untuk mulai membangun, untuk memikirkan sustainability. Terus kemudian kalau teman-teman lihat di depan ya, di situ ada spanduk ya, tentang green attitude. Jadi kita tidak hanya bicara buildingnya green, tapi attitude-nya juga harus green. Jadi semangat kita bagaimana kita meng-create healthy ecosystem, karena ini menjadi hal yang sangat penting bagi kita semua. Kemudian dari pemilihan material, kita pun juga berorientasi pada eco-friendly-nya dan memprioritaskan produk-produk dalam negeri. Jadi itu memang udah menjadi spirit kita. Dan kalau rekan-rekan lihat nggak ada tenaga asingnya ya. Mayoritas kita lokal. Kalau ataupun nanti ada tenaga asing, memang itu adalah tenaga ahli yang berhubungan dengan atap. Jadi di sini ada beberapa hal yang sangat menarik. Kita punya metode membangun kolom utama itu dengan menggunakan metode strip form. Ya, secara waktu menjadi lebih cepat, secara biaya juga pastinya lebih efisien ya, karena waktu pekerjaannya lebih cepat. Kemudian nanti di atasnya kolom utama itu akan dibuat pier head, di mana pier head itu akan membantu untuk proses pengangkatan atap. Jadi atap itu dirangkai di bawah ya, dengan menggunakan temporary support ya. Setelah dirangkai kemudian diangkat sekaligus ya. Setelah diangkat sekaligus itu dirangkai di atas di masing-masing kolom utama tadi. Jadi kita ada 8 kolom utama, baru nanti dipasang struktur atap untuk yang kita tutupnya. Jadi ini mungkin menjadi proyek besar pertama di Indonesia ya, kita menggunakan konsep atap buka tutup, dan proyek pertama juga yang bisa mengangkat atap sekaligus. Jangan kalau teman-teman lihat pembangunan besar untuk stadion di Real Madrid, Bernabeu ya, mereka merangkainya di atas. Kalau kita merangkai di bawah, dari sisi safety itu jauh lebih aman karena kita merangkai di bawah. Tinggal perhitungan, kalkulasi untuk pengangkatannya itu menjadi hal detail yang sangat kita perhatikan, karena risikonya kalau kita salah hitung bahaya sekali ya, bisa jatuh semua ya, karena total beban yang akan ditopang itu bisa sekitar 4.000 ton, dan kita menggunakan 8 kolom utama. Tujuannya untuk membagi beban secara merata, kira-kira itu. Terus kemudian kita di sini punya konsep smart stadium, di mana dari smart stadium ini kita belajar dari kondisi pandemi sekarang ya. Ini pun juga harus kita mitigasi, jadi orientasi kita untuk bisa support untuk konsep touchless dan cashless ya.
ya, dimana nanti akan menggunakan apps ini akan mempermudah bagi semua orang yang datang ke Jakarta International Stadium. Jadi ibaratnya kalau mau nonton bola atau nonton konser, nggak perlu antri di minimarket untuk beli makanan dan minuman. Mereka cukup menggunakan apps-nya, ngambil di tempat tertentu dengan QR code, jadi nggak perlu ngantri. Ya. Terus kemudian untuk masuknya kita menggunakan turnstile secara otomatis, ya. Jadi kalau tidak sesuai dengan GT tidak akan buka. Dan pastinya itu juga akan terintegrasi dengan transportasi publik. Jadi dari mulai pembelian tiket transportasinya sampai pembelian kursi makanan minuman itu bisa menggunakan apps itu, karena yang kita jual di sini ada experience. Bagaimana kita punya harapan di situ bisa menjadi one stop sport entertainment. Jadi tidak hanya untuk di sepak bola aja, tapi untuk banyak kegiatan, ya, konser pun juga kita bisa, karena konsep bangunan kita sudah menggunakan akustik. Jadi bisa support untuk kegiatan konser musik. Itu mungkin yang membedakan dengan banyak stadion yang sudah ada di Indonesia. Kira-kira itu. Jadi harapannya setelah stadion ini jadi, ya kita bisa membuka banyak lapangan kerja dan juga kita bisa menghidupkan pariwisata di Jakarta, ya, tidak hanya bagi turis lokal tapi mancanegara pun juga akan banyak hadir juga, karena memang menjadi hiburan yang menarik bagi kita di Asia untuk melihat stadion kelas Eropa dan Amerika. Nggak perlu jauh-jauh, cukup datang ke Jakarta, kita bisa ketemu kualitas stadion yang sama dengan di Eropa. Sama boleh nanya lagi nggak Pak? Boleh. Ada pertanyaan titipan dari subscriber Sinata. Oke. Ada fasilitas apa aja sih di JIS? Tadi kan disebutin Danau Cincin gitu. Ada apa lagi? Jadi kalau kita bicara fasilitas, semua yang menunjang kebutuhan stadion. Jadi kita di sini ada retail, ya, retailnya itu tidak hanya di F&B juga. Terus kemudian kita punya ada hospitality, yang ini mungkin hal yang baru untuk di Indonesia, tapi kalau di luar itu hal yang menjadi standar stadion. Jadi ada VIP lounge, corporate box, ya. Nah, mungkin kalau tidak dalam event, ya ini bisa digunakan untuk food dining. Jadi kualitas restoran dengan grade bintang 5. Kira-kira sih seperti itu. Jadi benar-benar menjadi experience. Terus kemudian dari fasilitas stadion itu kita akan punya skydeck yang ada di atap, yang bisa digunakan untuk berjalan, untuk melihat pemandangan dari atas, dari atap, ya. Dan nantinya kita akan lengkapi juga untuk sport juga, ya, yang membutuhkan nyali yang tinggi, baju jumping dan flying fox, ya. Jadi ketinggiannya di atas 70 meter. Jadi kalau tribun kita itu ada 3 tier, masing-masing 3 lantai, jadi total 9 lantai. Yang ketinggiannya itu setara dengan gedung 20 lantai. Jadi kalau kita berjalan di skydeck, berarti ketinggiannya di atas 70 meter. Jadi sekitar 75 sampai dengan 80 meter. Jadi kalau kurang jogging di atas bisa dilanjutkan dengan baju jumping. Dan nanti di fasadnya juga kita rencana membuat panjat dinding. Ya. Dan memang harapannya ya tadi bisa menjadi one stop sport entertainment, tidak hanya untuk olahraga sepak bola, tapi banyak event olahraga yang kita bisa gelar juga di sini. Harapannya kita bisa support, nanti ada rencana Piala Dunia Bola Basket di tahun 2023. Mudah-mudahan kita bisa berpartisipasi untuk
mendapatkan venue untuk Piala Dunia Bola Basket tersebut. Jadi seperti event yang pernah dilakukan di Australia di Stadion Marvel. Jadi Stadion Marvel itu adalah stadion sepak bola yang menggelar bola basket. Ada lagi tambahan? Udah itu aja Kak. Oke, terima kasih. Terima kasih Kak. Iya, sama-sama.